Halo, saya Rena Octavia dari Universitas Paramadina, jurusan Hubungan Internasional. Di video kali ini saya akan coba menjelaskan beberapa poin dari kawasan Asia Tenggara, era kolonialisme dan pasca Perang Dunia dari bukunya Amita Pacharya yang berjudul The Making of Southeast Asia. Perdagangan, kolonialisme, dan konsep regional ada dua faktor dasar dari pola hubungan intraregional yang menjadi karakteristik sistem Mandala. Satu, perdagangan, dan yang kedua, kolonialisme. Pentingnya perdagangan dalam Asia Tenggara tidak selalu menjadi perhatian ilmiah, dipandang sebagai autarkis, tidak memiliki pemasaran yang signifikan, namun sekarang sudah ada bukti substansial yang utama dalam menciptakan negara di Asia Tenggara. Perdagangan menurut Anthony Reid tidak hanya tercipta di negara bagian, tapi juga wilayah. Peningkatan perdagangan intraregional antara lain berkurangnya hambatan budaya dan meluasnya bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan. Perdagangan mungkin tidak menjadi dasar yang otentik dan bertahan lama untuk gagasan regional Asia Tenggara. Namun dengan munculnya kolonialisme Eropa, banyak kesamaan dan kesadaran bersama yang tersirat oleh metafora ini terganggu dan dalam beberapa kasus terkikis sangat parah. Di antara efek parahnya yaitu akhirnya disintegrasi jaringan perdagangan Asia. Hal ini menjadi salah satu pengaruh paling signifikan dari penaklukan Portugis atas Malaka. Pukulan lebih lanjut dari hubungan intraregional Asia Tenggara ialah kurangnya minat otoritas kolonial dalam mengembangkan kerangka kerja diplomatik regional. Eropanisasi hubungan internasional Asia Tenggara melalui penarikan batas-batas ini terutama dimaksudkan untuk mencegah perselisihan di antara kekuatan-kekuatan kolonial. Tetapi batas teritorial tidak sesuai dengan realitas etnis, sosial, politik, dan ekonomi. Dampak kolonialisme terhadap rusaknya karakter regional Asia Tenggara menjadi bagian dari pemikiran nasionalis di Asia Tenggara. Kolonialisme Eropa juga memiliki pengaruh homogenisasi yang signifikan. Setelah perang kembali menciptakan wilayah, pandangan konsep Asia Tenggara sebagai konstruksi pasca Perang Dunia II. Dari asal-usul konstruksi ini ada dua ciri khas perang. Pertama, di era kolonialis Jepang yang relatif singkat, dampak kemenangan Jepang dalam mendorong kekuatan nasionalis Asia Tenggara dicatat secara luas. Tapi bukan salah satunya efek politik yang diinginkan, tapi kesadaran regional. Dan yang kedua, berfokus pada Cina, terinspirasi oleh keinginan untuk mencegah kekuatan Barat menjalankan dominasi atas Asia Timur. Tujuannya ialah membawa Cina di bawah hegemoni Jepang. Karena pandangan Jepang, Cina yang merdeka bahkan dengan bantuan Jepang tidak memiliki kekuatan untuk melawan kekuatan Barat. Asia Tenggara menerima keunggulan besar dalam konsep Jepang tentang kemakmuran lingkungan bersama Asia Timur Raya daripada dalam kerangka pan-Asianisme Jepang sebelumnya. Gagasan ini lebih menekankan kepada Asia Tenggara bukan hanya kekhawatiran Jepang tentang akses ke sumber daya, tapi karena frustasi Jepang berurusan dengan Cina. Kekuatan hegemoni Jepanglah yang memberi nama pada Asia Tenggara, dampak Perang Dunia Kedua, dan Komando Asia Tenggara atau SCAC. Menurut Hall, SCAC memberi daerah itu identitas. Pandangan Wivel, SCAC membantu menjadikan Asia Tenggara istilah praktis bahkan di Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua. SCAC menjadi Asia Tenggara dalam sorotan internasional. Kohersi regional Asia Tenggara ialah peran beasiswa akademis yang diilhami Perang Dunia Kedua, serta munculnya Perang Dingin setelahnya. Ada keraguan, pecahnya Perang Dingin memberikan dorongan besar bagi minat akademis Asia Tenggara melihat ancaman ekspansionisme komunis, mulai melihat minat akademis di Asia Tenggara meningkat. Dengan hasil menciptakan kembali konsep Asia Tenggara dengan membayangkan sebagai wilayah yang mandiri dan budaya, beasiswa di Asia Tenggara mendandai dimulainya intelektual yang menekankan historis antara Asia Tenggara dan peradaban Asia yang besar didominasi oleh sinologis dan indologis sebagai versi yang lebih kecil. Beasiswa baru ini berfokus pada penekanan yang lebih pengaruh Cina dan India.
menolak gagasan wilayah ini sebagai hibrida budaya belaka, penciptaan pemahaman Asia Tenggara, dan telah memungkinkan para sarjana untuk menegaskan satu wilayah dengan gagasan tatanan negara yaitu arsitektur dan agama. Kontribusi studi Asia Tenggara, munculnya studi Asia Tenggara di pasca Perang Dunia Kedua mempengaruhi persepsi kawasan Asia Tenggara. Anderson mengungkapkan bahwa peserta konversi Wilson yang mempelajari tentang ilmu politik hanya sedikit kurangnya minat dan pengaruh Amerika Serikat serta menemukan pribumisasi. Studi Asia Tenggara. Pribumisasi bermaksud untuk memajukan institusi dan program akademis yang berfokus pada pendekatan kawasan tersebut. Itulah poin yang bisa saya sampaikan dari kawasan Asia Tenggara, era kolonialisme dan pasca Perang Dunia dari buku Amitabh Acharya yang berjudul The Making of Southeast Asia. Semoga bisa dimengerti dan dapat bermanfaat bagi pembelajaran selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf bila saya ada salah kata. Terima kasih.